Kabar duka datang dari dunia pendidikan di Kota Bandung. Seorang siswa SMP Negeri 26 Kota Bandung, inisial ZAAQ, meninggal dibunuh rekannya sendiri, seorang siswa SMK di Garut dengan inisial YP. Saya pribadi dan atas nama Persatuan Orang Tua Peserta Didik Jawa Barat menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tersebut, dan insya Allah akan terima amal ibadah anak tersebut ZAAQ dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu fenomena yang menarik, bahwa ZAAQ ini, inisial ZAAQ ini adalah anak yang baik di lingkungan sekolahnya. Yang menarik adalah selalu saja anak-anak baik ini sering menjadi korban perlakuan tindak kejahatan dan perlakuan kekerasan lainnya. Mengapa ini terjadi? Karena ada pembiaran atau normalisasi dengan kalimat, udah yang baik mengalah saja, biarkan nanti Allah yang membalas perilaku mereka. Atau dalam bahasa lain orang sering sebut yang waras ngalah, ya, supaya tidak terjadi keributan. Ini normalisasi yang tidak baik. Kalau menurut pandangan saya, walau nanti ini akan terjadi pro dan kontra, tapi pengalaman pribadi, karena saya sekolah di awal atau di akhir tahun 70-an, saya di tahun 79 SD itu, dan seusia kami itu, waktu masa itu ada juga yang usia kelas 1 SD di kisaran 10-12 tahun. Jadi rata-rata itu usia 8, 9, sampai 10 tahun. Jadi usia yang relatif lebih besar dari banyak orang yang usianya lebih tua dari saya. Dan sejak SD pembulian itu sudah ada, tapi saya melakukan perlawanan. Bagi saya yang penting itu melawan dulu. SMP pun pembulian itu sudah ada, dan saya terkenal bahwa saya itu sering berantem dengan para pembuli tersebut. Kenapa ini kita lakukan? Supaya mereka tahu bahwa perilaku mereka itu nggak benar, bahwa mereka itu harus dilawan. Mengapa kemudian orang atau para pembuli atau para pelaku kejahatan itu berani terhadap seseorang yang baik itu? Karena dia melihat bahwa si baik ini lemah. Bedakan antara kelemahan dengan kebaikan. Baik itu harus, dan baik itu baik dan wajib dilaksanakan. Tapi tidak kemudian bahwa dengan kebaikan kita itu kita mentolerir perilaku-perilaku kejahatan itu. Kalau perlu, bahasa sederhana saya, orang-orang yang mulai melakukan kejahatan dengan bahasa verbal, ya, lakukan perlawanan. Kalau Anda tidak bisa melakukan perlawanan dengan verbal, ambil batu, pukul mulutnya, rontokkan giginya, sehingga orang tersebut tidak lagi berani membuli kita. Atau kalau kemudian secara fisik, lakukan perlawanan, ya, jangan biarkan mereka itu membuli kita, mengintimidasi kita, mengintimidasi anak-anak. Nah, ini juga menjadi bahagian sebuah sesuatu yang harus menjadi konsentrasi bagi guru bimbingan konseling maupun orang-orang tua siswa. Kalau kemudian hak anak itu diambil orang, dia harus berani melakukan perlawanan. Dia harus berani melindungi hak-haknya. Jangan normalisasi, biarlah nanti Tuhan yang akan membalasnya. Nanti di akhirat, tidak seperti itu. Nah, ini sering sekali terjadi. Maka saya sampaikan sebaiknya diberikan pemahaman kepada anak-anak baik ini, bedakan antara baik, ya, kemudian menjadi lemah. Orang baik itu tidak harus lemah, orang baik itu tetap harus memberikan perlawanan. Mengapa mereka mengintimidasi kita? Karena mereka menganggap kita lemah.
Kalau mereka takut pada kita, maka mereka tidak akan pernah berani mengintimidasi kita. Setelah mereka takut kepada kita, kita punya kekuasaan, barulah kita bisa memaafkan. Tapi kalau kemudian kita takut, padahal kita takut dengan dalih memaafkan, sesungguhnya itu adalah perilaku yang lemah. Pernyataan saya ini bisa jadi pro dan kontra, tapi pengalaman saya sampai hari ini, saya kalau melihat ada sebuah ketidakbenaran, ada yang melakukan kekerasan terhadap orang baik, maka saya akan melakukan perlawanan. Bentuknya macam-macam, ya, kalaupun cuma sekarang tidak lagi ke fisik, tapi kepada intelektualitas. Kata kuncinya adalah lawan.